Cek. Selamat malam, Janitra. Aduh, Areta. Selamat malam, Red. Iya, malam, Kak. Kakak minta maaf ya. Tadi kakak Iya, admit Janitra soalnya. iya, gak apa-apa, Kak. Gimana kabarnya, Areta? Baik, Kak. Baik. Iya, Kesibukannya apa aja? nggak ada apa-apa sih, Kak. Oh, kakak mau tawari ikut lomba kalau gitu. Areta nggak mau ikut? Nggak dulu deh, Kak, kayaknya. Nggak dulu. Oh iya ya. Kalau ada lomba-lomba gitu, Areta biasanya ikut lomba apa? Biasanya kayak olimpiade online gitu sih, Kak. Ngerjain ya di HP. Oh, oke oke. Oh, tertariknya di bidang apa? Biasanya kayak Inggris, ya pelajaran gitu, Kak. Oh, oke oke. Kalau gini suara kakak jelas nggak teman-teman atau kecil? Jelas-jelas aja, Kak. Oh, oke. Oke, kalau berarti Areta nggak ikut lomba yang kakak forward ya? Iya, Kak, nggak dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Halo Janitra, Iya Kak, halo. gimana kabarnya Janitra? Baik Kak. Baik. Iya. Janitra sibuknya apa saat ini? Nggak ada Kak. Nggak ada. Oke, berarti akan ikut lomba ya? Iya Kak. Oke. Itu Itu lombanya kalau boleh tahu tentang apa Kak? kenapa? Kalau boleh tahu tentang apa lombanya? Kayak, kayaknya sih membuat algoritma-algoritma gitu deh. Kayak membuat fungsi-fungsi gitu. Nanti kakak coba kumpulin contoh soal untuk kalian bisa latihan ya. Nanti kak kumpulin kalian siapa yang ikut. Oke, Oke Jen? Kak. Ya. Nanti Areta kalau berubah pikiran kabari kakak ya. Oke, Red? Janitra, apa namanya? Sama yang ikut ada dua yang udah fix gitu maksud kak. Itu Faiza juga mau ikut. Itu nanti kemungkinan besar English lombanya. Aman kan, Jan? Kak, Kenapa? bisa Kak. Oke, nice ya. Ya, tidak ada kekhawatiran kalau gitu. Semoga kalian kalau apa namanya minimal pengalamannya dulu lah. Itu menarik sekali ya soalnya. Oke. Kalau Muklis gimana kabarnya Muklis? Kabarnya baik, Kak. Ah, ini Muklis kesibukannya apa Muklis? Kesibukan ya. Ya, Video editor. palingan palingan PR sana sini, Kak. PR. Oh, Ya, tugas sekolah. ya. Oke. Selain di luar sekolah, non akademik apa kegiatannya? Kalau non akademik ya, Mhm. seingatku nggak ada sih. Belum ada ya. Ya, kakak kakak hanya sekedar menyarankan ya, kalau bisa sih ambil kegiatan non akademik juga supaya apa ya? Itu ada manfaatnya, tapi beda-beda siswa sih ya. Tapi kalau kakak bisa sarankan ambil karena itu nanti apa ya? Biasanya itu penstimulus juga buat kegiatan akademik, kemudian kegiatan non akademik mendorong kegiatan akademik mendorong kegiatan non akademik. Maksudnya itu kadang-kadang ada suatu titik kita jenuh, teman-teman. Jadi mereka berdua itu kayak saling mendukung. Muklis sayang sekali Kak nggak bisa tawarkan ikut lomba karena lombanya itu Scratch sama khusus perempuan untuk pembuatan algoritmanya. Kalau Scratch Wow. main nggak Muklis? Apa? Kenapa, Kak? Scratch, Strike, Scratch, Scratch. Main nggak? scratch. Oh, Iya. scratch. Mhm. Scratch, aku udah lama nggak inian, Kak. Oh, udah lama ya. Da- Lagian juga Iya. aku, apa namanya, scratch. Cuma Mhm. sekedar ngotak-ngatik, Kak. Nggak Oh mendalami iya juga. ya. Oh iya. Kalau nanti Dan sih, misalnya
Apa Sebenarnya sih namanya? bisa. Apa? Mhm. Kenapa Kak? Muklis tertariknya lomba, kalau ada lomba itu lomba apa? Kayak Areta kan tadi bahasa Inggris. Kemudian mungkin kalau ada juga bahasa Jepang mungkin bagus juga Aret ya. Hmm. Kalau Kalau Muklis apa lomba kira-kira? lomba akademik gitu, sebenarnya aku tertariknya ke matematika sih Kak. Ya, Oke. tapi meskipun apa namanya selalu ketendang sih. Nanti kita coba cari yang online ya teman-teman. Tenang aja ya. Saya akan Nah, bantu kalian kok mengembangkan potensinya. kalau lomba Scratch sebenarnya aku sih nggak masalah Kak. Soalnya apa namanya aku punya kayak buku guidebooknya gitu. Jadi kalau mau aku, apa namanya kalau mau belajar otodidak juga bisa. Tapi ya gitu, bakal lama. Oh, enggak Kak, kalau Muklis mau daftar lombanya kayaknya bisa juga sih. Soalnya Kak Tek siswa juga ya, siswa yang kelas 12 SMA yang ya maksudnya yang juga enggak pengen ilmu scratch-nya itu sirna gitu ya. Jadi dia ikut dengan mengasah dengan tujuan mengasahnya ya. Kalau Gibel gimana kabarnya Gibel? Kayaknya kurang baik-baik, Kak. Kenapa Gibel? Waduh. Kenapa? Waduh, kenapa? Badan kurang sehat. Oh alah, abis ini ya pelatihan yang terlalu berat atau kenapa? Memang sakit, Kak. Oh Sakit ringan. alah, kalau Kak sih percayanya ya teman-teman, kalau kita sakit itu biasanya ada sesuatu yang akan tumbuh, ya entah itu dari sisi eh, apa namanya fisiknya ataupun mental ataupun otak gitu ya. Saya percayanya demikian. Saya nggak tahu dari sisi kedokterannya. Jadi ya ada hikmahnya Gibel ya. Dan doa Sering kakak sih, keluar malam, Kak. aduh, aduh, ini nih, ngapain aja keluar malam coba? Ngapain aja, Bel? Nonton lomba voli, Kak. Oh iya iya iya, seru. Sampai larut banget ya? Iya, Kak. Biasanya sampai jam 10, Kak. Oh Waduh. alah, loh, nggak dimarahi kah sama mama? Tidak, Kak. Palingan dicubit-cubit dikit. Iya ya, iya sih ya rasa penasaran tuh ya, ya kakak wajar. Oke, Gibel, semoga lekas sembuh ya Gibel ya. Tapi Iya, Kak. mungkin Gibel nggak bisa belajar ya dari apa yang sudah dilakukan. Kakak juga sering keluar malam kok. Bahkan sampai jam 12, jam 1 malah ya. Ketika di Oh, sana di Bogor di kampus. Untuk belajar biasa. iya, Kak. Oke. So, hari ini kita akan membahas apa, teman-teman? Iya, kita akan membahas bagian kedua dari shooter gamenya, teman-teman semua. Nah, sebelum Kak membahas itu, ada yang mau bertanya terkait yang kemarin dulu? Silakan, Kakak persilakan. Ada? Ya, Eh, Muklis? berarti sekarang kita bagian nambahin musuhnya ya Kak? Iya, betul sekali. Karena ini nih, Oke. to this goal-nya itu ya ciptakan musuh, kemudian bergerak secara otomatis merekanya nanti, kemudian minimal ada 5 musuh yang harus muncul di layar. Jadi minimal 5, maksimal ya bebas ya sebanyak-banyaknya. Oke, jadi sekarang kita coba lanjut untuk melengkapi game kita. Namanya di sini kan permainan shooter lagi, tapi ini part 2-nya teman-teman semua. Nah, ini masih belum seberapa part ini, Kak pikir nanti akan mudah kalian pahami. Nanti mungkin yang cukup susah untuk dipahami adalah saat kita menambahkan bom efek. Ya, efek bom ketika bomnya kena tembakan, kemudian itu terkena ke musuhnya pada radius tertentu. Itu lumayan susah karena melibatkan library lain nanti di situ. Oke, ini dia. Ya, jadi
Today's goal-nya adalah we will create first enemy, kemudian dia bergerak secara otomatis, dan yang ketiga nanti minimal ada 5 musuh yang muncul di dalam layar. Jadi nanti musuhnya tuh kan bergeraknya otomatis, teman-teman. Nah, pergerakannya itu seperti yang kalian lihat di sini dari atas ke bawah. Dan setiap di layar tuh minimal yang muncul tuh 5 gitu, teman-teman. Oke? Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Cara mencetaknya gimana kita akan belajar. Oke. Jadi beberapa hal teknis yang perlu kita pahami atau mekanisme yang akan kita perlu pikirkan di dalam penambahan musuh ini adalah pertama, gimana caranya dia bisa bergerak dari atas ke bawah automatically, secara otomatis. Yang kedua, gimana jika ia terbang melewati pemain? Apa yang akan terjadi? Nah, untuk di pertemuan ini kita tidak coba membuat mekanisme kayak nyawa dari pemainnya itu akan berkurang. Tapi kita coba membuatnya fokusnya sih dia bisa bergerak dari atas ke bawah dulu. Nah, kemudian meninggal karena peluru. Apakah mungkin untuk mengimplementasikan sesuatu seperti ini? Bisa. Yaitu sama sih konsepnya kayak ketika nanti itunya enemy-nya mengenai player, kemudian peluru dari player mengenai enemy. Itu sama konsepnya nanti yang kita pakai. Oke, jadi sekarang yang perlu kita kembangkan dari hal ini adalah pertama, kita akan coba terapkan metode update di dalam pergerakan otomatisnya itu. Nah, ini metodenya memang harus namanya update ya teman-teman, karena kita menggunakan grup nanti. Yang kedua, penghitung musuh yang terlewat meningkat. Nah, jadi ini nanti kayak, oh ini loh musuh yang sudah saya lewati, ini loh yang tidak bisa saya tembaki itu. Nah, cuman untuk penembakannya sih belum ya, belum kita bicarakan. Jadi nanti akan terlihat kurang lebih seperti ini. Jadi yang seperti yang kalian lihat di sini ada sesuatu yang terlewat. Oke, dia menghitung secara otomatis. Tetapi saat musuhnya mengenai musuhnya mengenai kapalnya, hero-nya, tidak terjadi apa-apa. Ya untuk diketahui saja kita belum men-setting bahwa dia akan ya berkurang nyawanya atau melakukan apalah gitu. Nah, sekarang apa yang perlu kita pahami di sini adalah ini dia teman-teman. Jadi hari ini kita akan pelajari cara bekerja dengan sekelompok. Ingat, sekelompok sprite. Itu artinya apa? Ada banyak objek. Kemudian apa? Ingat dan pelajari cakupan program dan perkenalkan variabel global. Nah, kenapa kita perlu menggunakan variabel global? Karena nanti ada suatu variabel yang terus-menerus diulang-ulang. Kita tidak ingin bukan diulang-ulang, tapi kayak terus-menerus itu yang dilanjutkan itu. Tidak ingin memulai dari awal ketika dia di luar fungsi. Kemudian kita akan coba program kelompok sprite dan counter statistik, penghitung statistik untuk musuh yang terlewat oleh pemainnya. Oke. Nah, sebelum kita ke situ, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah kalian masih ingat beberapa hal seperti ini? Oops. Nah, saya masih kemarin saya pernah menjelaskan terkait variabel lokal dan variabel global enggak ke teman-teman? Karena tadi saya mention. Sudah menjelaskan atau belum? Gimana? Areta, Janitra, Muklis, Gibel? Atau lupa Pak? Lupa Kak gitu. Kayaknya udah pernah deh. Udah pernah? Oke. Ya udah, ini satu orang saja yang menjawab. Terima kasih, Muklis. Jadi kakak coba jelaskan ulang ya. Singkatnya itu begini. Variabel lokal itu adalah variabel yang hanya berlaku sekali doang. Sekali doang maksudnya apa? Ketika variabel itu dipanggil di dalam fungsi, dia nggak akan berlaku. Ketika di luar fungsi ya dia tetap seperti nilai awalnya. Ya. Sedangkan variabel global itu variabel yang berlaku baik di dalam maupun di luar fungsi. Tetapi
pendefinisiannya, pembuatannya itu harus di dalam fungsi. Jadi kita tidak bisa membuatnya di luar fungsi. Oke? Nah, caranya gimana? Nanti saya tunjukkan. Ya. Jadi tinggal menambahkan keyword global gitu. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan di kelas sebelumnya itu game sprite, yaitu ada metode update yang mana kalau di player tadi kita yang mengontrol pergerakannya. Nah, kalau di kelas enemy, kalau di enemy target kita itu kan kita yang, pergerakannya akan bergerak secara otomatis. Pertanyaannya, apakah kita bisa menambahkan atau membuat objek enemy-nya itu dari kelas player? Maksud saya, perlu nggak sih sebenarnya kita membuat kelas enemy ini? Ayo, ada yang mau bantu saya? Oke. Kenapa? Kalau menurut Tidak. saya perlu, Kak. Kenapa? Kenapa perlu? Ayo, ungkapkan, ungkapkan. Karena eh, si- karena player sama enemy itu propertinya beda. Hmm. Oh, seriously beda? Hampir benar, tapi bukan dari sisi properti yang beda. Oh, Tapi beda. yang beda itu apa? Eh, Cara kerja oh, gerakannya ya. konsep. Oke? Cara kerja Oh iya. gerakannya. Kalau player itu kan kita yang menggerakkan. Jenitra, Gibel, Arita. Nanti kalau musuhnya itu dia bergerak secara otomatis. Artinya apa? Kalau nanti objek musuhnya kalian buat dari kelas player, itu musuhnya kalian yang kendalikan juga. Artinya apa? Bergeraknya musuh sama dengan bergeraknya hero. Jadi nggak ada tantangan. Sehingga kita buat aja kelas baru namanya kelas enemy. Dan kita buat metodenya sama namanya update, tetapi dia mempunyai mekanisme bahasanya atau cara kerja yang berbeda, yaitu dia bergerak secara otomatis. Pertanyaannya, gimana sih kodenya sebenarnya? Oke. Jadi nanti yang perlu kita buat pertama, kan tadi minimal ada 5 ya, 5 sprite yang harus kita buat, 5 objek. Nah, kalau di game labirin itu kita perlu definisikan satu-satu, teman-teman. Ya, maksudnya definisikan satu-satu itu nanti ya udah musuh yang ini logikanya kita pasang. Musuh 2, 3, 4, 5 logikanya kita pasang semua. Nah, kalau kita menggunakan sesuatu wadah yang super hebat ini namanya grup, kebetulan, ini nanti kalian mendefinisikan 100 musuh. Kalian tinggal add dia ke dalam grup, tinggal buat logika untuk grup itu. Ibaratnya itu begini. Kalau kemarin tanpa menggunakan grup itu kita membuat ini nih, objek sebanyak 5. Nah, setiap objek itu punya kondisi masing-masing, teman-teman, untuk kalah, menang, ataupun untuk tersentuh lah gitu. Nah, kalau kita menggunakan grup, itu nanti kalian punya 5 sesuatu, 5 objek, betul. Ini ditaruh di dalam kotak. Taruh ke sini, tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi logikanya itu nggak 5 lagi, tapi hanya satu ini. Gitu. Kebayang? Kebayang? Gibel, Muklis, Janitra, Areta? Kebayang ya? Saya harap sih kebayang. Nah, penambahannya gimana? Pertama, cara membuat grupnya, kalian tinggal bilang, ya buat kayak nama variabel, tapi nilainya itu adalah sprite.group. Nah, kemudian ini cara kita menambahkannya ke dalam suatu grup. Jadi grup itu namanya monsters. Tolong tambahkan monster yang sudah saya buat. Nah, monster itu apa? Nggak ada S-nya nih. Apa itu? Nah, nanti saya jelaskan. Tapi ini adalah objeknya sebenarnya. Nah, kemudian monsters.draw window ini untuk menggambar atau memblip gambar dari monstersnya ke dalam screen kita. Monsters.update itu memindahkan kelompok sprite menggunakan algoritma dan terupdate setiap iterasi. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Gibel, Muklis, Janitra, Areta, silahkan. Kak, Mhm. itu di dalam monster.add kan ada monster. Nah, Mhm. itu tuh nama apa nama gambarnya bukan sih, Kak? Bukan, ini nanti Oh, objek. Ya, ini objek yang namanya monster. Sama oh, dengan
Baru di dalam objeknya itu dia berasal dari kelas enemy. Nah, mungkin di sini kita taruh gambar enemy.png misalnya, enemy.png gitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah itu adalah sesuatu gambar, secara tidak langsung ya, tapi secara langsung no. Itu adalah variabel. Oke, Muklis? Oke, Kak. Jadi Ada nanti lagi? di Mhm. dijelasin lagi ya, Kak. Apa namanya? Dipanjangin lagi kodenya gitu. Bukan, nanti ya bukan dipanjangin. Cuman kita akan membuat variabel atau objek monsternya itu dulu sebelum kita panggil di sini. Jadi udah ada dia Oh, gitu. oke, oke. Oke. Yang lainnya, Gibel, Janitra, Areta, reaction kalau nggak ada, reaction. Belum ada, Kak. Oke, nice. Nah, sekarang kita coba buat kelas enemy, kemudian buat kelompok sprite musuh, dan buat perubahan pada putaran permainan, yang mana setiap langkah putaran musuh harus bergerak di sekitar layar. Maksudnya di sekitar layar itu tampak di dalam layar ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalian udah lihat? Oke, jadi kita buat sekarang kelas enemy. Jadi bilang kelas enemy, dia turunan dari sprite juga. Loh, kenapa dia bukan turunan dari kelas player? Karena nanti kalau dia turunan dari kelas player, otomatis gerakannya hampir sama kayak player. Jadi kita nggak mau seperti itu. Kita ingin dia nggak ada gerakan dulu. Jadi pure dari game sprite. Habis itu apa? Buat metodenya namanya update juga sama. Nah, tetapi di sini karena gerakannya dari atas ke bawah doang, kita hanya perlu self.track.y koordinat berdasarkan sumbu y ditambah self.speed. Nah, jadi ditambah ini maksudnya dia bergerak dari atas ke bawah. Karena y itu kan ini kan pygame. 0,0-nya kan di sini nih. Jadi y itu semakin besar kalau dia semakin ke bawah. Jadi makanya ditambah. Nah, kan nanti kalau kalian taruh dikurang maka dia bergerak dari bawah ke atas. Ya, jadi boleh-boleh saja musuhnya kalian hero-nya kalian taruh di sini, boleh. Nah, sekarang global variable. Nah, jadi apa namanya? Saya membuat suatu variabel namanya itu lost sebelum ke dalam fungsi ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Yang lost itu nilainya 0. Nah, ini ketika belum ada kata globalnya, teman-teman semua, ini dikenal sebagai suatu variabel biasa, suatu variabel lokal. Ya, artinya apa? Kalau kalian panggil apa namanya di sini itu lost gitu tanpa ada global, di sini lost. Nah, apa yang terjadi? Nilai loss ini nggak ada, teman-teman. Jadi nilainya itu bukan nol, tapi dia sesuatu yang baru. Sehingga kalian perlu bilang loss sama dengan nol. Gitu. Loh, kalau gitu Kak, kenapa Kakak nggak buat aja di sini? Kenapa harus membuatnya di luar? Nah, kenapa kita perlu membuatnya di luar? Karena nanti dia akan dipakai di luar fungsi atau kelas ini, teman-teman. Nah, di mana tepatnya dipakai? Nah, ini kalau kalian perhatikan, loss itu dipakainya di sini nih. Nah, jadi kalau kalian di dalam fungsinya bilang loss sama dengan nol, ketika kalian panggil di luar fungsi atau kelas itu, dia akan error. Loh, apa yang Anda definisikan? Saya nggak pernah kenal ini. Ataupun ketika kalian menaruhnya di sini nol, kemudian di sini adalah nol, maka dia akan menghitung ini. Oke, dia akan menghitung ini sebagai nilai awal. Kemudian setelah setiap iterasinya dia akan tetap nol. Kenapa? Jadi nanti setiap pertambahan poinnya itu kan misalnya kehilangan musuhnya satu satu satu. Nah, yang harusnya itu satu tambah satu 2 tambah satu 3 tambah satu 4 itu dia akan nol tambah satu, nol lagi tambah satu lagi gitu. Jadi dia nggak kontinu nilainya kalau global itu. Oke? Nah, kemudian pendefinisian global di mana? Harus di dalam fungsi, teman-teman. Loh, maksudnya gimana, Kak? Kalian nanti iseng mungkin melakukannya begini, global loss. Nah, ini nggak berlaku. Oke? Karena apa? Global itu didefinisikan memang harus di dalam fungsi. Gitu, teman-teman. Jadi yang ini
harus kalian definisikan global loss gitu. Nah, ini mengindikasikan, memberitahu bahwa oke, variabel loss yang saya pakai di sini itu sekarang sudah terdefinisi sebagai variabel global. Artinya apa? Kalau kalian panggil nanti loss ini dimanapun di luar kelasnya ini, dia akan tetap satu variabel. Artinya kalau nilai awalnya 0, kemudian ada tambahan 1, nah itu ditambah 1, 2, tambah 1, 3, dan seterusnya. Oke, ini kita pendefinisian global variable. Nah, kemudian apa? Supaya nanti global variable loss-nya ini itu terhitung, maka kita harus terhitungnya kan kalau dia melewati sumbu Y-nya pada pada titik tertentu. Nah, kita buat aja begini. Kalau nanti berdasarkan sumbu Y atau kalau musuhnya berdasarkan sumbu Y itu lebih dari tinggi dari layarnya, artinya apa? Ini layar kita, kemudian musuhnya itu nanti berada di sini katakanlah. Nah, kalau sudah di belakang layar itu nggak ada ini teman-teman. Jadi kalau sudah di belakang layar nggak muncul seperti ini, ya, tapi dia akan seolah-olah hilang. Itu maksudnya lebih dari win width. Jadi width dari tinggi dari screen kita katakanlah 1000. Kalau dia di 1100 maka dia udah terlihat menghilang. Dia keluar border ya, Kak. Kenapa? Dia kayak keluar border gitu ya, Kak. Iya, betul. Betul, border ya. Nah, kemudian apa teman-teman? Ini yang penting. Saya ingin dia muncul di titik nol, y-nya nol atau di awal lagi. Caranya gimana? Kalian tinggal bilang self.rect.y, koordinat y-nya buat dia nol. Jadi nanti dia munculnya di sini lagi gitu. Jadi seolah-olah ketika hilang di sini munculnya di sini lagi gitu. Oke, jadi ini di repeat. Nah, habis itu apa? Tolong loss-nya diupdate seiring kehilangan ini. Jadi ketika kalian melewati musuhnya, itu nanti loss-nya akan terus bertambah. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini, global variable? Silakan. Kita belum membuat objeknya ya. Ada? Tak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang reaction, reaction. Oke, nice. Thank you, Janitra. Oke, Gibel, Jonathan. Nanti kakak coba review sedikit. Nah, sekarang kita buat objek dari kelas ini. Katakanlah nama objeknya itu adalah monster. Nah, begini nih. Nah, sebelum saya membuat objeknya, ada baiknya kita buat grupnya dulu. Nah, ini dia. Jadi cara membuat grupnya itu adalah monster sama dengan sprite.group. Nah, habis itu ngapain, Kak? Habis itu, karena tadi syarat minimalnya adalah 5, maka kita bilang for I in range 1 sampai 6. Kalau kalian mau 10 berarti 1 sampai 10. Jadi 10 kali gitu diulang langsung. Ya, kalau mau 100 silahkan. Kemudian apa? Gambar. Jadi untuk sesuatu dalam rentang 1 sampai 10, ini 9 ya, mungkin kita pakai 11 supaya ada 10. Apa yang harus dilakukan? Buat objek namanya monster. Kemudian apa? Tambahkan objek itu ke dalam grup yang sudah saya sediakan. Gitu, teman-teman semua. Nah, habis itu apa? Habis itu kalian jangan mengupdate objeknya. Jangan bilang monster.update. Ini hanya akan mengupdate ya monster terakhir yang kalian definisikan di sini. Padahal monsternya ada 10 dan 10-10-nya ke dalam grup. Jadi langsung saja kalian mention grupnya supaya nggak repot. Nah, di sini monsters.update. Kemudian kita tak gambar atau tempel gambar tersebut ke dalam layar. Kemudian kita update setiap iterasi, kemudian time.delay ini pemberhentian setiap 0,05 second. Nah, sekarang kalau saya run, dia akan begini, error. Saya lupa ganti ya. Ini Kak lupa ganti kemarin, sorry. Ini dia harusnya terganti yang bagian
Ini. Nah, ini dia. Kemudian Ctrl C. Kemudian tekan Alt. Kalau mau sekalian milihnya. Waduh. Satu lagi. Aduh, saya ngantuk nih kayaknya. Ctrl V. Oke. Habis itu apa? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Oke, habis itu Ctrl F supaya kita ganti miring ke kiri. Jadi miring ke kanan. Oke, replace all, tekan yang ini. Kalau sendirian, tekan yang ini. Oke, sekarang kalau kita run, apa yang akan terjadi? Ini dia. Bentar ya. Ini masih suaranya belum kedengaran ya. Sama kayak musik yang biasa nih. Background yang biasa. Jadi teman-teman lihat di sini. Ada 10 minimal, teman-teman. Kapalnya terlalu lambat, kita coba tambahkan kecepatan kapalnya dengan perintah mana playernya ini. Player, oh jangan 10 ya, mungkin 20. 2 kali lipat, run. Oke, ini dia. Oke. Ya, jadi belum terjadi apa-apa. Intinya akan ada 10 di layar. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum Kak lanjut ke part 2. Jadi apa aja yang kita buat yang part 1? Pertama kita buat kelas enemy-nya, yang mana kelas enemy-nya ini mempunyai metode yang sama dengan kelas player. Tapi mekanisme dari algoritmanya berbeda. Kalau di player kita yang mengendalikan gerakan playernya, kalau di enemy dia bergerak secara otomatis. Nah, karena ada sistem penghitungan musuh yang terlewat, kita perlu variabel yang namanya loss. Kita buat variabel loss yang awalnya 0, kita definisikan sebelum kelas, itu kita buat dia global. Sehingga apa efeknya? Efeknya adalah dia akan tercounter ketika di dalam fungsi nanti ataupun di luarnya saat dipanggil. Oke, habis itu apa? Tolong nanti kalau seolah-olah sumbu Y atau koordinat Y dari musuhnya itu lebih dari tingginya layar, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi itu adalah tolong posisikan sumbu Y-nya X-nya itu, posisikan musuhnya pada titik tertentu. Yaitu dari 80 hingga 80 kurangi window apa namanya? Win width dikurangi 80. Kemudian apa? Dia akan bergerak ke awal ulang. Habis itu apa? Lost sama dengan lost plus 1. Ini cara kita mengupdate musuh yang setiap kali terlewat. Nah, habis itu setelah membuat kelas enemy, kalian jangan lupa membuat objeknya. Dan karena minimal 10 berarti dari 1 sampai 11. Karena slice itu kan 1 sampai 10 akan mengambil 9 angka. 1 sampai 11 akan mengambil 10 angka. Kemudian apa? Kita buat kontainer buat mereka semua kumpul atau grup. Habis itu tambahkan semuanya itu ke dalam grup dengan perintah ini. Nah, nanti kalau kalian run akan seperti tampak pada gambar ini. Nah, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Ada? Oke, kalau tidak ada sekarang nanti kita ke latihan soalnya. Kakak ingin menghabiskan supaya kalian sekalian nanti sekaligus kita simpulkan ya di akhir. Oke, jadi untuk yang kedua apa yang perlu kita buat teman-teman semua? Nah, penghitung statistiknya bagaimana? Jadi maksudnya penghitung statistik itu adalah gimana sih caranya update sebenarnya variabel loss itu? Karena kalau angka-angka yang tadi teman-teman nggak akan terlihat di layar, tapi behind the scene atau di belakang layar tuh mereka sebenarnya ada. Nah, jadi di dalam part 2 ini gimana sih cara kita membantu
counter dari musuh yang terlewat. Ya, membantu menghitung. Nah, caranya itu sederhana. Ya, jadi yang pertama kita coba buat suatu statement bahwa dia bisa saja benar. Sorry. Pertama kita akan membuat statement seperti ini, teman-teman semua. Jadi font1.render. Kemudian apa nama fontnya. Kemudian kita jadikan, nah ini yang penting. Jadi setiap iterasi tadi dia akan update-nya di sini. strloss. Nah kemudian ini mengizinkan render nilainya true atau nol atau false. Kemudian ini warnanya. Nah, perbedaan yang dua ini apa? Kalau font.fontNone kita menggunakan bawaan dari Pygame. Kalau yang ini apa? Ya, ini sebenarnya ada satu lagi pakai SYS tapi nggak apa-apa. Kita tidak bicarakan di sini. Nah, setelah kalian memanggil fontnya, jangan lupa di-render untuk menghaluskan tampilannya supaya lebih keren. Kemudian izinkan rendering. Kemudian apa? 255, 255, 255 itu adalah kode warnanya. Nah, sekarang implementasinya gimana sebenarnya? Ya, jadi implementasinya nanti kita akan membuatnya di sini ya loss sama dengan loss plus 1. Nah, kemudian ini dia. Text loss sama dengan font 2 atau font 1 dot render. Nah, itu tulisan yang akan ada adalah terlewat atau dilewatkan. Ditambah apa? Loss yang seiring waktu akan bertambah, seiring iterasi, tergantung banyak musuh yang kita lalui. Habis itu diizinkan untuk loss, kemudian training apa namanya? Bukan ini. Kemudian warnanya adalah RGB, red, green, and blue. Nah, sekarang yang kita akan coba buat, kita coba buat penghitung kapal yang terlewat dan musuh yang dikalahkan objek teks. Tampilkan nilai penghitung musuh yang terlewat menggunakan variabel global. Nah, caranya gimana? Nah, jadi ketika kalian sudah membuat dua-duanya ini, yaitu kelas enemy yang mana dia mempunyai variabel global loss. Nah, penambahan hal tersebut bahwa terlewatkan itu ada di sini, teman-teman. Jadi pertama buat dulu teksnya atau fontnya dengan cara font2.render. Ini yang akan saya buat tulisannya. Core. Kemudian saya akan membuat core yang sebagai variabel itu menjadi nyata dengan artinya menjadi nyata itu bisa ditampilkan di screen dengan mengubahnya menjadi yang awalnya integer jadi str. Rendering terus 1 255 255 255 warnanya abu. Nah, demikian juga yang text loose, ganti aja hurufnya doang yang diganti. Ya. Kemudian kalau kalian mau bleed juga silakan. Nah, habis itu apa? Habis itu ship.update, monsters.update aman, ship.reset. Nah, ini dia monsters.draw juga aman. Ya, gara-gara apa? Jadi monsters.draw ini ya tidak langsung berhubungan dengan ini gitu. Ya, makanya saya bilang tidak apa aman lah gitu. Sudah tidak perlu diapa-apain. Nah, ini kalau kalian run akan terlihat nanti. Nah, dia menghitung musuh. Namanya musuh. Nah, tulisannya adalah score. Nah, skornya itu belum terjadi apa-apa. Tapi yang miss-nya ini adalah yang di sini, teman-teman. Text loss. Jadi ketika kita kehilangan, jadi kita akan ada tulisan miss, kemudian str loss. Oke? Paham? Nah, sekarang pertanyaan kakak adalah, loh kok saya share screen sih? Saya menutup yang tadi. Pertanyaan kakak satu aja, kakak jelasin sedikit. Yang pertama kita membuat kelas enemy di sini. Kelas enemy-nya kita membuatkan minimal ada 5 musuh yang muncul dalam layar dengan perintah begini. For I in range, kakak pakai 10, 11, bebas. 100 berarti 101 nanti. 1,101. Apa yang terjadi? Setelah kita mendefinisikan objeknya, kita bilang window.bleed background, 0, ini yang kemarin, kemudian ini dia yang sekarang. Teksnya sama dengan font2.render. Score, nama tulisannya, str-nya adalah score, posisinya dari Windows 10,20. Jadi kurang lebih kalau ini window-nya,
Dudududududududu. Kurang lebih kalau ini induknya, maka apa respons apa namanya teks skor ini akan muncul pada koordinat 10,20. Berarti 10-nya itu di mana? Bentar. 10-nya itu kurang lebih di sini, 20-nya kurang lebih di sini. Mereka ketemu di sini menikah. Gitu. Marry. Oke? Nah, habis itu apa? Yang miss juga sama. Nah, setelah kalian membuat yang dua ini, jangan lupa diupdate setiap grupnya, setiap shipnya. Kemudian di reset. Jangan lupa di reset. Nah, habis itu apa? Saat kalian run ini, dia akan terjadi begini, teman-teman. Ops. Tada. Nah, ini yang akan terjadi. Dan ini belum terjadi apa-apa ya, teman-teman. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat kelas enemy dan implementasikan hal ini. Tapi sebelum ke situ, ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Kak, Iya, mau tanya, kan silakan, ininya silakan. eneminya per gambar itu kayak beda-beda kecepatannya. Itu diatur di mana, Kak? Oh iya, ini mana dia? Nah, ini Jan. Jadi rendit dari 1 sampai 5. Jadi mantap ya, kakak lupa. Jadi enemy itu punya variabel speed juga ya. Karena dia turunan dari game sprite. Game sprite itu punya parameter player speed. Nah, kak ngebuat aja pergerakannya itu nggak sama. Jadi pakai rendit. Misalnya dari 10 hingga 25. Nah, ini mantap sekali ya. Ketika kita run nanti dia akan geraknya cepet nih. Nah, gitu. Dan berbeda-beda ingat ya, dari 10 sampai 25 pokoknya diambil. Oke, Jan? Jadi yang pertama ini kelas enemy, yang kedua ini kalian tambahkan. Dan yang terakhir apa? Ini nih. Teksnya, teks telusnya, kemudian monsters.update, ship.reset. Gitu, monsters.draw on window. Oke, ada lagi, silahkan. Muklis, Gibel, Jonathan, Janitra, Areta, silahkan. Reaction ya, reaction kalau nggak ada. Siap-siap mulai nugas kaliannya. Oke, kalau gitu sekarang giliran kalian teman-teman boleh share screen ya semuanya. Ini kakak kasih kalian buat kelasnya aja, yang lainnya coba kalian buat sendiri ya. Ini dia kakak kopikan. Oke, ini dia teman-teman, silahkan. Boleh share screen teman-teman semua. Nah itu dia kodenya kakak kirimkan. Ayo, boleh share screen. Sama open kamera ya, kalau bisa teman-teman semua. Lumayan lah. Nah, gitu. Areta, ayo. Janitra, Gibel, Jonathan, kalau tidak ada halangan, boleh banget open kamera. Ayo share screen ya. Habis itu nanti kita istirahat. Oke. Nah, kalian ada kegiatan nggak? Saya ingin main game ini. Kalau kalian sudah selesai, kita bisa main game ya. Gimana? Ada kegiatan? Palingan cuma ngerjain PR doang sih, Kak. Oh, berarti bisa main game ya. 15 menitan kok mainnya.
Nggak susah kok. Oke? Oke. Boleh share screen dulu, ayo. Yang lainnya juga, jangan muklis saja, teman-teman. Kakak izin bentar ya, muklis. Mau nyari minum, teman-teman semua. Oke. Oke. Gimana, guys? Ada pertanyaan? Janitra, Gibel, Areta, ada pertanyaan? Jonathan? Tidak ada yang bertanya ini, teman-teman. Oh, ada nih. Ini codingannya ada yang kurang lengkap. Saya izin lengkapin dulu ya, Kak, kemarin. Wokai. Oke. Jonathan aman, Jo? Nice, Muklik.
Kalian mau main game hari ini, teman-teman? Mau Kak. Oke. Kita jawab soal aja ya. Soal teori. Mau? Kak, Ya? ini nggak jadi Kak, sana. Oke, teman-teman semua. 3 menit lagi kita istirahat ya. Nanti satu orang mungkin boleh untuk menyimpulkan gimana caranya. Udah bisa running ini, Muklis? Aku masih ini sih Kak, apa namanya? Eh, aku masih nulis kodenya. Tapi aku Oh, ini apa namanya? Belum simpen ini apa namanya? Kode yang apa namanya? yang apa? Nyimpen nyimpen yang miss sama yang score itu. Oh, oh iya ya. Ayo, udah bener nih. Lanjutin aja nih Muklis. Gibel aman Gibel? Aman nggak? Kalau Gibel nggak bisa nggak apa-apa ya. Nanti Kak kasih ininya kodenya, tenang aja. Cuman Kakak ingin Gibel perhatikan dulu aja dan tanyakan nanti ya apa yang tidak dimengerti. Oke, Gibel? Siap, Kak. Oke, teman-teman semua. 2, 3, 4, 5. Oke, kita istirahat 5 menit dulu ya. Jonathan, Gibel, Areta, Janitra, Muklis. Silakan, boleh minum mungkin atau makan. Silakan ya. Tapi kalau mau tetap ngoding juga nggak apa-apa ya.
Kita pakai bahasa Inggris ya nanti, teman-teman. Gamenya, soalnya maksud Kak. Oke, teman-teman semua, adakah yang sudah selesai? Istirahatnya sudah cukup ya? Ayo, ada yang sudah selesai? Ada kendala? Janitra, Areta, Muklis, Gibel, Jonathan? Mhm.
Ada kendala? Ya, Cara initialize form itu gimana, Kak? font.init. Oke. Sebelum font 2-nya, font.init dulu. font.init. Di sini, Kak. Sebelum sebelum itu ditaruh di bawah maksudnya. Nah, itu font.init. Ini gitu. Yap, betul sekali. Line 58. Monsters. Ditambahkan sekarang. Monsters dot add setelah itu. Bukan, bukan di bawahnya, di baris 59. Monsters dot add dalam kurung monster. Nah, dalam kurung monster. Nah, lengkap deh. Coba di run. Hmm, enemy. Oh, jangan pakai rendit ya. Jadi yang image enemy jangan pakai rendit yang itu, Muklis. Oh, bentar. Eh, harusnya sih udah bener ya pakai rendit, tapi kok masih salah ya. Coba lihat baris 58 Muklis. Ini, Kak. Monster image enemy-nya udah. Oh, udah ya. Yupo.png branded nol. Apa itu? Nol itu apa, Muklis? Oh, no yang ini. Bentar, itu maknanya game sprite itu kan punya size tuh dua. Coba lihat. Oh, udah bener, udah bener. Oh, yang salah itu koma setelah win with itu. Koma setelah win with. Nah, itu dia. Itu nggak boleh ada koma. Itu soalnya iya. Sekarang, hmm, list, Ah, lost harusnya ya. Jadi lostnya itu dibuat sebelum while. Dibuat di atas saja. Coba sebelum ininya. Coba ke atas, Muklis. Sebelum ini juga boleh. Ya, paling atas boleh. Sebelum kelas enemy-nya boleh di ini. kenapa, Kak? Di atas, terus di atas. Nah, setelah fontnya jadi buat font. Mana font tadi? Nah, ini lost sama dengan nol, score sama dengan nol. Areta aman? Oke, Areta. Janitra? Oh, jangan time dot delay-nya tuh sejajar sama while-nya, Janitra. Nah, itu sejajarnya sama if. Nah, mantap. Font 2-nya bergaris kuning, berarti belum didefinisikan tuh. Definisikan di atas, Janitra. Nah, itu tuh. Nah, itu eh, font font 2 sama dengan font dot font. Nah, itu. Setelah di init,
Pond dalam kurung non, 70 misalnya. Non, N-nya gede, 70. Nah, 70. Oke, coba sekarang. Harusnya sih udah bisa ya. Score. Oh, itu tuh di bawah lost, itu di bawah lost, itu tuh di bawah variabel lost tadi, tambahkan score. Tadi ada bukan ke atas. Nah, itu tuh lost atau ya. Lost score sama dengan nol juga ya. Loss-nya mulai dari nol ya, bukan dari satu. Nah, gitu. Areta aman? Muklis? Masih belum bisa sih, Kak. Yang mana? Yang mana? Coba lihat baris 74. Eh, bentar. Oh, jangan pakai plus ya itu. Iya. Nah, coba deh Muklis. Atau jangan pakai koma, pakai plus aja. Tapi sebenarnya plus nggak koma nggak apa-apa sih. Pakai plus aja supaya dia kelihatan nyatunya, ya. Itu terlalu jauh soalnya jarak. Nah, Areta, oh ada yang error. Mana dia Areta? Coba lihat. Line 29 Areta. Coba lihat baris 29. Bentar. Kelas player. Kok kelas playernya ini yang salah? Oh, nggak ada S-nya itu. Game sprite. Nggak ada S-nya. Bukan. Iya. Bukan. Itu di baris 29. Game sprite. Nggak ada sprite. Nggak ada S-nya. Game sprite. Di baris 29. Baris 29. Nah, itu. Udah bisa? Muklis? Bisa sih, Kak, tapi dia skor sama menitnya itu eh kehitung barengan. Oh, iya. Sebab Muklis naruhnya di ini nih. Di baris 78 tuh STR score harusnya bukan STR loss. Oh iya, pantas. Bukan di situ. Oh iya ya betul betul. Betul di situ. Gimana? Udah Janitra? Sudah, Kak. Oke. Tidak ada error? Ih, nggak ada. Areta aman? Scale isn't defined, Areta. Scale isn't defined. Coba kita lihat. Baris 55. Oh, jangan ada. Nah, itu betul. Kemudian tanda kurungnya satu aja. Itu, nah gitu. Coba sekarang. Hmm, hmm. Hapus yang belakang, hapus tanda kurungnya satu ya. Nah, when height isn't defined. Height HT ya. Height HT. Oke. What? Line berapa lagi nih? Line 55. Transform.scale. Dalam kurung image.load image background, win height. Oh ya, dalam kurung harusnya itu Areta.
Dalam kurung win hate-nya dikurung. Win hate-nya aja. Win hate dikurung. Nah, win width tambahkan win width. Enggak apa-apa. Win width di situ tepat di situ. Enggak. Di dalam kurungnya win width, koma, ups, koma. Oke, kemudian tambahkan kurung di belakang satu. Nah, Muklis aman? Ya, aman sih, Kak. Oke, sekarang oke, oh belum selesai ternyata Areta. Eh, coba ke atas Areta. Enggak, bukan ke atas. Oh, namanya bukan wine ya, baris 47, baris 47. Baris salahnya di baris 47. Itu wind, wind. Nah, itu nggak ada D-nya. Oke, coba. Baris ke 54 juga berarti. Nah, self. Oke. Jonathan, Gibel, Janitra, Muklis, ada yang mau ditanyakan? Ada? Aku enggak sih, Kak. Nggak ada. Oke. Ini 24 soal, kalian bisa menjawab dalam 15 menit nggak? Kayaknya enggak. Udah putus asa duluan ya. Aduh, aduh. Oke, kalau Emang soal yang mana, Kak? soal Python, teori doang ini mah, teman-teman. Mau? Coba lihat, Kak. Ntar ya, bareng-bareng. Udah, Harita? File game line 22. Oke, line 22. Oh, nggak ada ini. Rek-nya nggak ada. Kata rek setelah itu. Nah, itu nggak ada. Rek dotnya nggak ada. Oke. Ini self.image ya harusnya itu. Self.image. Nah, gitu. Oke. Miss, missnya isn't defined. Coba ke atas. Ke atas ada variabel namanya miss nggak? Kayaknya namanya lost ya, kayaknya bukan miss ya. Namakan lost atau kalau nggak lostnya diganti boleh. Ayo Areta. Oh bukan itu, bukan tulisan itu, tapi yang itu str dalam kurung missed, miss. Nah itu nah itu lost. Oke, coba di run. Monster isn't defined. Pakai S. Monsters. Di baris 74 pakai S. Baris 74 dan 77 pakai S. Oke. Hmm. Coba ke atas Areta, sepertinya monstersnya belum dibuat grupnya. Bentar. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Oh, monstersnya belum ada, Reta. Dibuat dia di baris 56 aja, nggak apa-apa.
ini nih kodenya. Itu kodenya. Silakan. Tambahkan di baris 56. Oke. Coba di run. Wah, banyak banget yang belum didefinisikan sama Areta. Coba ke atas, Red. Paling atas, paling atas. From random import everything. Di baris kedua aja nggak apa-apa. From random import everything. Oke. Oh, bukan. Tanda bintang maksud ke everything itu ya. Nah, kemudian enter. Enter yang itu. Oke, coba. Nah, oke. Sudah aman. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk pembelajaran hari ini sampai di situ, teman-teman semua. Nah, sekarang mungkin Jonathan, Janitra, Muklis, Areta ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Bebas ya pertanyaannya sebelum kakak simpulkan. Ada? Berarti nanti apa namanya minggu depan nanti kita pakai apa namanya eh, ini ya, apa namanya kode yang buat nyerangnya gitu. Iya, betul sekali. Ya. Nah, itu nanti ada banyak yang harus ditambahkan ya, teman-teman semua. Dan nanti kalau ada kesempatan boom efeknya kita bicarakan di situ juga. Maksudnya kalau ada waktu gitu, nggak mepet gitu. Oke, Muklis? Oke Kak. Oke, kalau sudah boleh stop share semuanya. Kakak ingin simpulkan pembelajaran hari ini apa saja. Oke, jadi eh kita sudah belajar tentang ini ya teman-teman. Hari ini fokusnya sih kita pertama menambahkan musuhnya dan dalam penambahan musuhnya itu ya tentu saja kita membuat kelas baru ya. Nah, kemudian apa namanya? Ketika menambahkan musuhnya ada suatu metode yang namanya sama, tetapi mekanismenya berbeda, bahwa musuhnya itu bergerak dari atas ke bawah. Nah, selain itu kita juga tadi ya menambahkan penghitung statistik berapa banyak musuh yang hilang. Nah, nanti untuk skornya itu kita bicarakan nanti. Nah, itu nanti hampir sama cara kita menambahkannya. Kita buat dia sebagai variabel global. Nah, sekarang kakak ingin bertanya sebelum mengakhiri atau sebelum kita main game. Jonathan, masih ingat apa itu grup sprite tadi? Kan kita membuat grup tuh tadi. Apa itu, Jonathan? Jo? Areta mungkin? Apa itu, Red? Waduh. Muklis. Iya Apa Kak. itu grup grup sprite itu apa? Grup Sprite itu apa namanya itu Mm-mm. dipakai untuk memakai Sprite yang sama dalam jumlah yang banyak. Nice. Nah, jadi itu ada keunggulannya ya, boleh? Ya, keunggulannya apa? Ya, dapat tadi menggunakan sprite yang sama.
dalam jumlah yang banyak. Jadi kita nggak perlu membuat kondisi itu secara individual gitu. Oke? Nah, kemudian cara memprogram penghitung statistiknya tadi kita sudah buat. Apa ciri khasnya? Kakak ingin tahu, Janitra. Boleh? Kita membuat variabelnya gimana tadi? Variabel yang Loss-nya. eh, Menjadikannya sebagai variabel G hmm, secara umum berlakunya. Variabel apa global namanya? loss, pakai global. Iya, jadi itu namanya variabel global ya teman-teman. Jadi dia itu bisa digunakan di luar kelas, di luar fungsi. Nah, kemudian cara mengubah teks yang ada itu kita tadi menggunakan font. Kita initiate dulu, spesifikkan fontnya. Sebenarnya cara spesifik fontnya itu SYS ya, tapi kita tadi pakai yang versi default. Jadi nggak apa-apa. Nah, besok kita akan coba membuat ketika dia menyentuh hero-nya dia akan skornya akan berkurang tadi, kemudian nyawa hero-nya akan berkurang. Kemudian ketika dia juga akan mengeluarkan tembakan hero-nya nanti. Oke, sehingga skornya bisa bertambah gitu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Ada? Muklis? Jonathan? Gibel? Aduh, Kak pikir Gibel terkendala tadi. Ada yang mau ditanyakan, Gibel? Tadi jaringannya hilang, Kak. Tapi Oke. untuk saya belum ada. Oke, kalau tidak ada teman-teman, thank you so much udah hadir dan terima kasih Areta sudah datang tepat waktu dan ya tidak mudah menyerah ya banyak error. Kemudian Muklis terima kasih atas keaktifannya dan Janitra dan Jonathan ini kakak tidak tahu kenapa dia tidak menyahut sama sekali. Gibel terima kasih atas effortnya ya meskipun sakit tetap datang dan ya memberikan respon yang Siap, Kak. cukup seru. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang terakhir mau main game nggak nih? Atau enggak? Gimana Oh, guys? iya. Gamenya teori doang kok. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ini kita punya sisa waktunya berapa? 7 menit lagi teman-teman. Mau main game? Mhm. Areta mau main? Jonathan? Muklis? Oh, Ragu-ragu ya. Oke, mungkin ada yang mau nggak apa-apa kalau mau stay. Gibel mau main? Saya ikut-ikut saja, Kak. Muklis? Janitra? Jonathan? Areta? kok mungkin enggak deh, Kak. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau kalau enggak, berarti kita cukupkan sampai di sini aja. Oke? Kalau gitu, Oh, terima kasih teman-teman semua sekali lagi. Dan sebelum berakhir, saya lupa, hampir lupa nih ya. Saya ingin kalian lihat saya menambahkan koin, ya. Walah, kok saya harus masuk ya nih? Bentar. Waduh, loh, kok saya nggak bisa masuk ya? Hmm. Bentar ya guys ya. Loh, bentar. Aduh, walah.
Hmm, oke deh, nanti kok tumben ya nggak bisa masuk nih teman-teman. Oke, nanti saya perbaiki ya. Di sini Kak udah catat kalian yang akan dapat poin. Jadi aman aja ya. Oke, thank you so much Gibel, Areta, Jonathan, Muklis, dan Janitra atas kehadirannya. Dan sampai jumpa di minggu depan ya teman-teman semua. Bye-bye. Thank you. Bye Thank bye, you, terima kasih Kak. Kak.